Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Abidda Imani dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelompok 6 dari PPAK Fakultas. Di sini saya akan menyampaikan 5 resum dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi siang. Yang pertama yaitu materi tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua, sistem pengelolaan pembiayaan. Yang ketiga, sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Yang keempat, sistem administrasi umum di perguruan tinggi. Yang kelima, sistem perkuliahan bagi mahasiswa baru angkatan 2021, program studi bahasa dan sastra Arab. Untuk materi yang pertama yaitu dari Dr. Halimi MPD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dengan menyampaikan materi tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu sistem perkuliahan dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem, yang kedua beban, yang ketiga gelar. Yang pertama yaitu sistem. Sistem menggunakan sistem kredit semester atau yang disebut dengan SKS. Yang kedua, beban studi yang harus diselesaikan 150 SKS ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. Yang ketiga yaitu gelar. Lulusan Fakultas Humaniora akan memperoleh gelar Sarjana Sastra atau yang disingkat dengan SS untuk prodi Sastra Inggris, Sarjana Humaniora S.Hum untuk prodi Bahasa dan Sastra Arab. Yang kedua yaitu ada sistem evaluasi mahasiswa yang dilakukan selama mahasiswa kuliah di Fakultas Humaniora. Yang pertama yaitu UTS dan UAS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta beberapa evaluasi lainnya. Yang kedua, PKL atau yang disebut dengan ujian praktek kerja lapangan setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebagai prasyarat. Yang ketiga yaitu komprehensif atau ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai persyaratan mengikuti ujian skripsi. Yang terakhir yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan sebagai syarat menyandang gelar sarjana humaniora. Yang pertama tadi yaitu PKL. Pembinaan profesi keahlian untuk mahasiswa dilaksanakan melalui program magang atau praktek kerja lapangan dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Profesi keahlian di Fakultas Humaniora yaitu pariwisata, pengajaran, terjemah, jurnalistik, perfilman atau sinematografi, dan diplomat. Kemudian ada juga tugas akhir menggunakan bahasa Arab bagi mahasiswa program studi bahasa dan sastra Arab. Tugas akhir, alur pengajuan judul, bimbingan, dan ujian skripsi. Ada juga yang disebut dengan SIAKAT dan e-learning. Yang pertama yaitu operasional, yang kedua cakupan layanan, yang ketiga pengelolaan pembelajaran. Untuk materi yang kedua yaitu dari Dr. Mu'assomah MSI MPD selaku Wakil Dekan Bidang AUBK dengan materi sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Yang pertama yaitu tentang fasilitas. Fasilitas yang telah disediakan yaitu ruang kuliah, yang kedua ruang perpustakaan, yang ketiga ruang SAC atau ruang belajar mandiri berkelompok, berdiskusi, nonton bareng, membaca berbagai genre buku. Yang keempat, home theater, tempat seminar, nobar, berbagai acara mahasiswa yang meliputi drama, menari, puisi, musik, dan lain-lain. Yang kelima, auditorium, sebagai seminar, lomba-lomba, dan berbagai acara mahasiswa. Yang keenam, lab bahasa multimedia. Yang ketujuh, galeri seni, yaitu memperdalam hobi menari, bermain musik, dan gamelan. Yang kedelapan, galeri kaligrafi,
Yang ke-9, meeting room, ruang rapat dan ruang ujian-ujian akhir mahasiswa. Kemudian tentang keuangan yang meliputi UKT, uang kuliah tunggal yang bukan SPP. SPP jumlah pembayaran setiap mahasiswa sama antara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. UKT ini sharing pembayaran, saling membantu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Bansing UKT atau yang disebut dengan banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi ke semester berikutnya. Pengumuman selalu dilakukan secara online. Demikian juga pemberkasannya, banding UKT bisa makin turun, satu grade bisa juga naik. Selain itu, ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa. Beasiswa prestasi, LPDP, Elzawa atau lembaga zakat dan wakaf milik UIN Malang, dan beberapa lembaga lain. Untuk materi yang ketiga dari Dr. Galuh Nurrohmah, MPD, MED, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dengan materi Sistem Pembinaan Mahasiswa dan Alumni. Yang pertama yaitu program-program pembinaan dan pengembangan. Peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak, pengembangan penalaran dan keilmuan, pengembangan potensi, minat, dan bakat, pengembangan profesionalisme, dan pengabdian masyarakat. Kemudian terdapat strategi umum pembinaan dan pengembangan. Yang pertama yaitu demokratis, bertahap, dan yang kedua bertahap dan berkesinambungan. Yang ketiga sinergis, yang keempat terprogram, yang kelima koordinasi kolaboratif. Kemudian ada juga organisasi mahasiswa intrakampus yang meliputi DEMA, SEMA, dan HMJ. Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang kemarin. Kemudian ada juga surat kredit kegiatan mahasiswa atau yang disingkat dengan SKKM, yaitu semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non-akademik diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM. SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Syarat SKKM adalah 250 kredit. Kemudian ada juga komunitas bakat dan minat, komunitas peneliti, komunitas kaligrafi, komunitas debat, komunitas penulisan kreatif, komunitas kerawitan, komunitas tari, komunitas film, komunitas jurnalistik, dan Al-Jalalain. Terdapat juga hak mahasiswa yang meliputi memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Yang keempat, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang kelima, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang keenam, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Kemudian ada juga kewajiban mahasiswa, yaitu memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Kemudian mendukung terwujudnya bilingual university and world class university. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keempat, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kelima, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasar norma agama. Yang keenam, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang ketujuh, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Yang kedelapan, menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Yang terakhir, terdapat kode etik berbusana atau berpakaian. Yang pertama, berpakaian sopan, rapi, dan bersih sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, bagi mahasiswa tidak memakai kaos oblong, celana ketat, celana atau baju sobek, sarung, sandal, topi, berambut panjang dan atau bercat, bertato, memakai anting, berkalung, dan gelang dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi akademik, dan kegiatan kampus. Yang ketiga,
bagi mahasiswi tidak memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, busana pendek tanpa berjilbab, berhias berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik. Untuk materi yang keempat yaitu dari M. Asnan Fanani, SE, MM, selaku staf bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan dengan materi sistem administrasi umum di perguruan tinggi. Layanan administrasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu layanan administrasi umum, yang kedua layanan administrasi akademik, yang ketiga layanan administrasi keuangan. Yang pertama yaitu layanan administrasi umum, meliputi layanan surat keterangan mahasiswa, layanan legalisir, dan layanan peminjaman ruang dan peralatan. Yang kedua yaitu layanan administrasi akademik, berupa layanan ujian proposal skripsi, layanan ujian skripsi, layanan ujian komprehensif, layanan distribusi KHS, layanan praktek kerja lapangan atau PKL, layanan kegiatan yudisium, dan yang terakhir layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Yang ketiga layanan administrasi keuangan berupa layanan dukungan dana kegiatan OMI. Yang kelima yaitu dari Dr. Abdul Basit SS MPD dan Ustadz Khairul Anas SSS dengan memutarkan video profil program studi Bahasa dan Sastra Arab dengan materi sistem perkuliahan bagi mahasiswa baru angkatan 2021 program studi Bahasa dan Sastra Arab. Sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021, visi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab yaitu terwujudnya program studi Bahasa dan Sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk misinya, yang pertama yaitu mencetak sarjana Bahasa dan Sastra Arab yang berakhlak ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuannya, yang pertama yaitu memberikan akses pendidikan Bahasa dan Sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sarjana Bahasa dan Sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi Bahasa dan Sastra Arab secara integratif yang berkualitas, masa studi dalam perkuliahan paling cepat 8 semester dan paling lama 14 semester. Jalur masuk untuk Prodi BSA ini adalah melalui jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, mandiri, tulis mandiri, prestasi mandiri, luar negeri, dan beasiswa teladan. Gelar dari lulusan Prodi BSA adalah S.Hum atau Sarjana Humaniora. Untuk kurikulumnya akan menggunakan kurikulum kampus Merdeka. Prodi Bahasa dan Sastra Arab sendiri sudah mendapatkan akreditasi A sebanyak 3 kali dan sudah tersertifikasi internasional ASEAN University Network Quality Assurance. Kemudian tahun depan akan melaju ke akreditasi unggul. Jumlah dosen di Prodi BSA ini ada 32 dosen tetap lulusan dan dalam dan luar negeri serta 18 tenaga pendidikan. Sedangkan beban SKS untuk setiap mahasiswa adalah 150 SKS. Untuk kriteria lulusannya yaitu ahli Bahasa dan Sastra Arab, guru Bahasa Arab, penerjemah Bahasa Arab, pendamping pembimbing manasik pendamping dan pembimbing manasik haji di bidang Bahasa Arab, tenaga peneliti di bidang Bahasa Arab, konsultan Bahasa Arab di Balai Bahasa, pemandu pariwisata, haji, umroh, jurnalistik, sutradara film, dan diplomat. Ada juga beberapa fasilitas pendukung seperti ruang kuliah bersama, laboratorium bahasa dan multimedia, Mahat Ali, dan masih banyak lagi. Jadi, ketika mahasiswa BSA mau dan siap untuk diarahkan, dibimbing, dan dikader, maka ada jaminan bahwa lulusannya atau outputnya akan sukses di dunia kerja maupun dalam pengabdiannya di masyarakat. Terima kasih. Demikian resim yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.